Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oganilir. Saya sendiri Haryanto dari SD Negeri 15 Indralaya Utara. Sebelah kanan saya Arli Setiapani dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara. dan sebelah kiri saya. Prastiwi dari TK Islam Al-Kautsar. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Alhamdulillah. Ibu Ani, saya mau beritahu bahwa hari ini saya sebagai observer ya. Nah, jadi tugasnya adalah mengamati kegiatan coachingnya Ibu Ani. Kebetulan hari ini coaching Ibu Ani bersama Pak Anto ya coachingnya. Ya. Baiklah, saya akan menyampaikan bahwa percakapan ini ada beberapa acuan penilaian terkait dengan rubrik penilaian, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Ya. Dan saya harapkan juga kepada Bu Ani bahwa Bu Ani sudah memiliki 3 kompetensi inti, yaitu dalam melakukan coaching nanti, antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Dalam kegiatan coaching nanti, saya akan mengingatkan untuk menggunakan alur tirta, yaitu tujuannya identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, bagaimana Ibu Ani? Baik Bu. Paham Bu. Paham ya? Ya, paham. Alhamdulillah. Ketiga hal ini akan saya jadikan sebagai acuan saya sebagai pengamat dalam hal ini. Baiklah, sebelum kegiatan coaching Bu Ani dimulai, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ani. Bagaimana Bu Ani? Boleh? Boleh, silakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada sesi coaching hari ini, saya akan mengembangkan 2 kompetensi Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh, baik. Kompetensi bagian mana yang spesifik yang Ibu Ani kembangkan antara 2 yang Ibu sebutkan tadi? Pada bagian mendengarkan aktif Ibu. Jadi pada bagian itu lebih spesifik agar saya bisa menggali potensi sehingga coach dapat menemukan solusi terbaik dan tepat dengan permasalahan yang dihadapinya. Oh, baik. Baiklah Bu Ani, ketiga pertanyaan. Oh, satu lagi ya Bu Ani ya? Ya. Nah, Boleh. Indikator tercapaian Oke. dari tujuan pengembangan tersebut, apa yang diinginkan? Tentunya seperti yang disebutkan tadi, saya akan menerapkan alur tirta secara runut. Kemudian yang kedua, supaya saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu Ani, ketiga pertanyaan saya telah dijawab dengan singkat dan jelas. Saya sangat paham sekali. Nah, semoga kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator yang telah Ibu Ani rencanakan. Terima kasih banyak Ibu Ani. Sudah siap? Siap Ibu, siap. Alhamdulillah. Silakan memulai kegiatan coachingnya ya. Baik, terima kasih Ibu. Kami mulai ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Bu Ani. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini ya Pak. Sama-sama Bu Ani. Kita akan coaching sebentar nih Pak. Pak Anto mau ngomongin apa hari ini? Saya mau ngomongin soal kemampuan berbicara saya Bu Ani. Karena sekarang itu di era modern sekarang dituntut untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dan hasil pelatihan saya di depan pemimpin dan rekan-rekan kerja saya Bu Ani. Bagaimana caranya supaya saya itu tidak duduk dalam melakukan presentasi tersebut Bu Ani. Jadi sekarang Pak Anto harus lebih sering berbicara di depan pimpinan dan rekan untuk presentasi kerja ya Pak ya? Benar sekali. Baiklah Pak Anto, sebelum memulai sesi coaching, bisakah Bapak jelaskan apa yang ingin Bapak capai pada sesi kita hari ini? Yang ingin saya capai adalah untuk meningkatkan kemampuan public speaking saya. Saya sering
merasa gugup ketika berada di depan umum ketika menyampaikan suatu materi pembahasan. Oh, baiklah Pak Anto. Jadi tujuan umum Bapak dari sesi coaching ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan public speaking, ya Pak ya. Iya, benar. Ada hal lain yang selain hal itu Pak yang ingin Bapak capai? Sepertinya untuk saya tidak ada lagi, hanya itu. Hanya itu. Oke. Baiklah Pak, kalau begitu mari kita mulai sesi coachingnya ya Pak ya. Bisakah Bapak jelaskan lebih detail tentang apa yang Bapak rasakan pada saat berbicara di depan umum? Apa yang membuat Bapak gugup dan tidak percaya diri? Saya itu sering merasa gugup dan takut salah, apalagi di depan forum orang banyak, kemudian dihakimi oleh orang lain, dan juga saya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mencapai hal itu. Itu yang membuat saya down. Iya ya. Jadi apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan public speaking sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah mengikuti hal tersebut. Oh, oke. Tapi Bapak sering mempresentasikan sesuatu di depan umum, apakah itu sering Pak? Iya, saya pernah beberapa kali mempresentasikan pekerjaan saya di depan audiens orang banyak. Cuma tidak terlalu sering sih. Oke. Nah, apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi rasa gugup pada saat presentasi kemarin-kemarin? Saya biasanya berlatih terlebih dahulu sebelum mempresentasikannya, Bu. Kemudian sebelum melakukan kegiatan presentasi, saya menenangkan diri, mencapai keterangan. Ya. Apakah cara tersebut membantu Pak? Pada dasarnya tidak terlalu membantu sih, Bu. Saya masih gugup dalam melakukan presentasi. Saya pun sering latihan sebelumnya. Masih ada kendala Pak ya? Iya. Baiklah Pak. Berdasarkan apa yang Bapak ceritakan, apakah Bapak memiliki rencana aksi yang bisa Bapak coba untuk meningkatkan kemampuan public speaking Bapak? Mungkin saya bisa mengikuti beberapa kali kegiatan public speaking. Baik. Langkah yang bagus. Selain itu, apa ada hal lain yang bisa Bapak lakukan? Mungkin salah satunya saya harus sering berlatih merekam diri sendiri saat berbicara di depan cermin, atau dengan sering-sering berbicara dengan teman, rekan sejawat, dan keluarga. Saya setuju Pak dengan hal itu. Tapi untuk memperkuat usaha Bapak, apakah ada cara lain yang bisa Bapak dapatkan? Mungkin salah satunya saya bisa mencari mentor atau public speaking yang bisa mengarahkan dan memberi saya bimbingan untuk kegiatan seperti itu. Bagus Pak. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak bersedia mencoba rencana aksi tersebut? Iya, insya Allah saya bersedia untuk mencobanya. Baiklah Pak Anto. Sebelum kita mengakhiri sesi coaching ini, karena waktunya juga terbatas ya Pak ya, bisakah Bapak jelaskan apa yang Bapak akan lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tadi? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan sering-sering berlatih, mungkin seminggu 3 kali atau 3 hari sekali, Bu, seperti minum obat, yang akan mengikuti pelatihan public speaking sambil mencari-cari informasi di mana tempat pelatihan public speaking di wilayah Indralaya dan sekitarnya. Baik Pak Anto, saya yakin Pak Anto dapat mencapai tujuan Bapak dengan tekad dan usaha yang kuat seperti yang Bapak jelaskan tadi. Saya akan selalu mendukung Bapak dalam perjalanan ini ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Bu Ani. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan lagi Pak? Sepertinya sudah cukup. Hanya itu dulu. Baiklah Pak Anto, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Saya harap sesi coaching ini bermanfaat bagi Bapak. Ya, sama-sama Bu Ani. Baik, terima kasih. juga, Bu Sampai Ani. jumpa di sesi coaching berikutnya ya Pak. Baik. Bagaimana Bu Ani? Ketemu lagi kita hari ini? Iya, mau ketemu lagi. Tadi saya amati Bu Ani tuh bersemangat sekali ya dalam melakukan kegiatan coaching ya. Iya Bu. Dan di samping itu rileks. Jadi seperti santai saja, itu nggak ada beban gitu ya. Iya betul. Iya, saya tadi mengamati Bu Ani dan ada beberapa pertanyaan ya Bu Ani. Boleh ya saya bertanya ya? Iya boleh, silakan Ibu. Hal apa yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian saat coaching tadi Bu Ani? Oke. Indikator saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Tadi saya sudah menerapkan kemitraan, ngobrol santai, kemudian proses kreatif dengan menanyakan pertanyaan berbobot dan kemudian memaksimalkan coaching dengan mengarahkan
membangunkan coach untuk memikirkan solusi dari permasalahannya. Dan juga kompetensi inti yang sudah saya lakukan adalah mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi Bu, sehingga ya tadi Pak Anto sudah bisa memilih apa yang akan dilakukan yang rencana aksi berikutnya. Baik, baik sekali. Ini sesuai dengan catatan saya ya, catatan observasi saya tadi bahwa Bu Ani sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan saat Bu Ani menjadi coach. Ini terbukti ketika menjadi coach seperti ngobrol tadi, seperti saya bilang santai, rileks seperti teman sejawat gitu ya. Betul. Iya, terus apa namanya berbicaranya santai tetapi berbobot seperti itu ya. Juga sudah melakukan prinsip kreatif di mana Bu Ani berusaha menggali dari seseorang coach untuk berbagi solusi yang telah dihadapi. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan kompetensi sebagai coach. Nah, Bu Ani juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan kemitraannya. Dan yang terpenting tadi percakapan sudah menggunakan alur Tirta. Itu yang terpenting Bu Ani ya. Yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya ada semua. Alhamdulillah. Ya. Baiklah Bu Ani sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan sesuai dengan catatan saya. Alhamdulillah luar biasa Bu Ani. Selamat ya Bu Ani. Terima kasih Bu. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan saya. Boleh Bu, boleh. Baik. Sebelum saya akhiri percakapan ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu. Ya. Ketika coaching merasa agak penat, seharusnya saya menggunakan teknik stop dulu sebentar tadi. Tapi ya, walaupun begitu Pak Atut masih bisa menguasai diri sendiri dengan tekniknya sendiri. Itu saya juga apresiasi kepada Pak Anto. Tapi untuk saya pribadi, saya akan mengembangkan teknik stop agar coaching menjadi jauh lebih rileks gitu. Baik sekali. Baiklah Bu Ani, saya akhiri percakapan ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabar Pak Anto hari ini? Alhamdulillah Bu Ani, luar biasa sehatnya Bu Ani. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Bu Ani sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak, terima kasih. Oh ya Pak Anto hari ini akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu, benar sekali. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Oke, ya nanti pada saat coaching antara coach dan coaching juga pada saat nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Pak ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan lagi, boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Benar sekali. Oke, nah di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang akan Bapak observasi hari ini? Yang lebih spesifik sih sebenarnya saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach. Oh, itu ya Pak ya? Iya. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan, yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya Bapak punya indikator
ketercapaian kan ya. Nah, kira-kira indikatornya apa Pak? Yang ingin saya capai pada coaching yang akan saya lakukan pada siang hari ini adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari setiap permasalahan dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan berbobot, sehingga coaching tersebut bisa memikirkan dan menemukan sendiri bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sekarang. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Benar sekali. Oke, baik Pak Anto. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, Bapak boleh mulai, silakan melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak. Nah, nanti selama proses itu, proses observasi nanti akan saya amati dan saya catat-catat hal-hal yang menurut saya perlu. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Oke, baik. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam Pak Anto. Hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu ya. Iya betul Pak Anto. Kebetulan sekali Pak Anto, saya lagi kesal hari ini. Gitu Pak. Begitu ya Bu. Iya. Baiklah Bu, sabar. Kita akan menggunakan teknik stop dulu biar Ibu fokus dan meredam semua masalah yang terjadi. Coba biar Ibu lebih relax. Coba Ibu tutup mata Ibu, tarik nafas, hembuskan perlahan. Oke, coba tarik lagi, hembuskan perlahan. Gimana? Alhamdulillah Pak, agak lumayan tenang saya. Apa sih yang menjadi kegelisahan Ibu tentang kualitas pembelajaran yang ada di kelas? Iya, saya tuh kesal sekali Pak. Anak-anak kan ribut. Sudah saya tegur, berhenti sejenak, nanti ulang lagi. Begitu terus Pak. Mungkin ada terdapat hasil yang belum memuaskan. Iya, betul Pak. Menurut Ibu apa penyebab yang membuat semua itu bisa terjadi? Apakah belum maksimal dalam pengelolaan kelasnya? Iya, kalau saya perhatikan itu sepertinya anak-anak tuh kurang fokus. Anak-anak di kelas kurang fokus. Iya benar Pak. Apakah menurut Ibu yang penyebab terjadinya semua itu? Sepertinya anak-anak kurang menyukai dan kurang motivasinya. Mereka lebih menyukai praktek kelihatannya Pak. Seperti itu Bu ya? Iya. Biasanya strategi atau cara Ibu mengajar selama ini bagaimana? Mungkin selama ini karena saya menggunakan buku paket, menggunakan modul untuk menyampaikan materi, begitu Pak. Jadi kalau boleh saya sebutkan, anak-anak di kelas itu belum maksimal karena masih terdapat beberapa siswa yang belum fokus Bu ya. Iya. Memotivasinya masih. Kemudian menurut Ibu kira-kira ada nggak cara lain yang agar supaya anak-anak itu tertarik untuk lebih fokus dalam pembelajaran? Mungkin saya akan berkomunikasi lagi Pak sama anak sehingga mereka tidak mengganggu anak yang lain. Tadinya anak sudah fokus, karena ada yang tidak fokus, jadi temannya ikut-ikutan nggak fokus. Apa yang Ibu rasakan melihat kondisi sekarang ini Bu yang ada di kelas? Terutama itu pastilah tidak nyaman. Karena kan ada salah satu anak yang biasanya memimpin untuk mengacu untuk seperti itu gitu. Jadi yang lain ikut gitu Pak. Jadi keadaan kelas tidak kondusif. Ada ide lain nggak Bu kira-kira untuk menarik minat murid dalam pembelajaran? Mungkin nanti saya akan melihat karakter anak ya Pak ya. Jadi saya mau memetakan saja bagaimana gaya belajar anak, bagaimana anak bisa memahami tersebut. Nah, itu ide sangat bagus. Ibu punya ide yang bagaimana kiranya memperbaiki pembelajaran dalam kelas sehingga anak tersebut lebih fokus lagi. Nah, apa yang Ibu lakukan terhadap anak-anak yang seperti itu? Mungkin anak-anak antusias jika ada lukisan-lukisan yang lebih menarik gitu ya Pak ya. Jadi dia tidak bosan gitu kan. Jadi mereka tuh ada cuci mata istilahnya. Ya, apa refresh gitu Pak ya. Nah, kira-kira dengan ide yang Ibu kemukakan tadi, kira-kira membantu tidak untuk meningkatkan motivasi murid dan dapat meningkatkan nilai belajar di ruang kelas? Mungkin saya akan
harus mengembangkan diri saya. Mungkin pembelajaran saya kurang menarik karena hanya buku paket, ini modul ya. Saya akan melakukan pengembangan diri. Pertama kali apa ya Pak kira-kira yang akan saya lakukan tuh supaya terobosan itu bisa langsung ke anak-anak? Luar biasa sekali pencapaian Tiwi. Jadi biar menarik maka harus melakukan pembekalan diri ya. Kita harus mengetahui pemetaan anak-anak dan menyiapkan alat-alat yang membuat anak-anak itu menarik. Selain dari buku ya. Jadi sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Itu perlu dicoba Bu. Sepertinya yang Ibu sampaikan tadi menjadi tantangan gitu. Jadikan komitmen apa yang harus Ibu akan lakukan untuk selanjutnya. Mungkin sebelum mulai kita, terutama saya akan mengadakan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak nanti bisa mengikuti kesepakatan tersebut karena itu hasil dari pemikiran mereka, tidak paksaan gitu. Siapa saja yang Ibu bisa untuk diterima membantu dalam melaksanakan komitmen itu? Ya, rekan guru, teman sejawat itu yang bisa membantu saya Pak. Bagus juga Bu, nantinya bisa Ibu bersama teman dan rekan sejawat ini bisa berkolaborasi Bu ya, Iya. untuk solusi bersama. Iya tentunya Pak. Saya yakin Ibu bisa menjalankannya dengan baik. Good luck Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya merasa lega, plong begitu Pak, karena permasalahan ini ada solusinya. Saya ikut merasa senang dan bahagia Bu. Ibu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anto telah ikut menyelesaikan permasalahan saya. Saya akan mengembangkan diri saya untuk anak-anak. Semoga anak-anak bisa lebih fokus lagi di pelajaran saya dan guru-guru lainnya. Oh iya, tetap lebih semangat lagi Bu ya. Ya, baik Pak Anto. Mencerahkan anak bangsa Bu ya. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama Pak Anto. Oke, ketemu lagi kita Pak Anto ya. Oh iya Bu. Senang Baik. sekali bisa bertemu Ibu. Oke, baik Pak Anto. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Pastinya berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses observasi bersama coach tadi dan saya mengamati, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anto. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi terkait tercapaian terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Selama coaching tadi saya melakukan audita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, lalu saya menggali potensi yang dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Baik, jadi tadi Pak Anto sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur peta ya Pak ya? Iya. Baik, sesuai dengan pengamatan saya tadi, saya sambil mengamati ada beberapa catatan-catatan baik yang saya temukan dari proses coaching tadi Pak. Iya. Oke, baik ya. Tadi Pak Anto sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur peta. Itu Pak Anto sudah menanyakan tujuan, ada catatan saya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coaching. Kemudian Pak Anto juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari beberapa alternatif solusi yang bisa dijadikan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Anto juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Ini bagus sekali ya Pak ya. Oke. Dan saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Anto dengan Bu Tiwi sebagai coaching, di mana Pak Anto sudah fokus terhadap coaching ya. Berarti tadi sudah ada teknik stop, kemudian Pak Anto sudah ada pressure satu kehadiran penuh dengan teknik stop tadi. Kemudian Pak Anto juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, oleh Bu Tiwi. Luar biasa apa yang sudah Pak Anto lakukan tadi. Nah, saya kesimpulan Bapak sudah berhasil tadi, yaitu dengan coaching hari ini ya. Nah, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya Pak ya. Oke. Nah, baik Pak Anto, satu pertanyaan lagi terakhir nih, boleh ya Pak? Boleh, dengan senang hati. Baik, untuk kedepannya nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak?
ingin saya kembangkan untuk coaching itu, saya ingin mendalami alur tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Kemudian Ibu luar biasa, jadi Ibu akan mendalami lagi yang alur tirtanya supaya lebih baik ke depan. Baik Pak Anto. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab yang menyenangkan ini ya Pak ya, dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak ya. Baik Bu, Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi di Sampai proses ketemu coaching lagi. berikutnya bersama coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anto. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak Anto, nanti saya akan melakukan proses coaching hari ini. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh. Nanti pada saat coaching berlangsung, coaching antara coaching dan coach dan juga coach akan saya amati dan saya akan nilai sesuai rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata coaching disampaikan oleh coach, dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan dan jangan lupa ya Bu, harus diselesaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan? Boleh Pak. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Pertama kali yang ingin saya kembangkan kompetensi pada coaching hari ini pastinya yaitu tentang kompetensi coaching Pak ya. Yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak. Baik, jadi Ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu? Iya. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Bu ya. Iya Pak. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang Ibu observasi pada hari yang cerah ini? Ada 2 Pak. Pertama, mendengarkan aktif ya Pak. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Jadi ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan Bu ya. Iya, Yaitu Pak. mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya Ibu punya indikator ketercapaian Ibu ya. Ada Pak, saya ingin coaching yang akan saya lakukan adalah saya mendapatkan solusi dari coachingnya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi dan untuk menemukan cara-cara menyelesaikan permasalahannya gitu Pak. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Baik Pak Anto, hari ini saya melakukan coachingnya bersama Ibu Ani sebagai coachingnya. Bu Ani ya. Baik Ibu, silakan Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Sama Ibu. Baiklah Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Ibu Tiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Ibu. Oh, iya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu Ani. Alhamdulillah. Gini Bu Ani, rencananya hari ini kita akan mengadakan dengan coaching ya. Saya coachingnya dan Ibu Ani sebagai coaching. Tetapi saya ingin mengajak Bu Ani kita sama-sama merelakan dulu sebelum kegiatan kita. Bagaimana, setuju Bu Ani? Setuju Ibu. Boleh. Sebentar saja ya. Boleh, Baik. boleh. Kita duduk yang tegak, pejamkan mata, tarik nafas.
dengan kelima, kita sama-sama membuka mata. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita buka mata bersama-sama. Nah, bagaimana Ibu Ani? Jauh lebih tenang Ibu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu. Baik, bisa membantu sedikit melancarkan ya Bu Ani ya. Iya. Baik, kita mulai Bu Ani ya. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tujuan Ibu Ani dalam pengembangan program belajar di TK Islam Al-Kautsar. Apa yang menjadi tujuan utama Ibu saat ini? Oke. Tujuan saya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di TK ini Bu, terutama dalam pengembangan kurikulum yang lebih berbasis aktivitas dan bermain untuk anak-anak. Oke, baik, itu tujuan yang sangat baik ya Bu Ani ya. Terus bagaimana dengan wawasan Ibu Ani atau pengalaman khusus yang dapat membantu Ibu Ani mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mempelajari beberapa pendekatan baru dalam pembelajaran aktif Bu. Nah, mungkin saya bisa terapkan nanti. Namun saya masih perlu memahami lebih dalam tentang bagaimana menerapkannya secara efektif di kelas bersama anak-anak. Bagus sekali ya Bu Ani ya. Sekarang mari kita tinjau realitas di lapangan. Bagaimana situasi saat ini di sekolah TK Islam Al-Kautsar terkait dengan pengembangan kurikulum yang Ibu Ani inginkan? Saat ini saya merasa ada beberapa hambatan terkait dengan waktu dan sumber daya yang tersedia Bu. Selain itu, tidak semua guru siap untuk mengubah pendekatan mereka dalam mengajar yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun ya. Nah, saya paham sekali Bu Ani. Terus hal-hal tersebut bisa menjadi tantangan nyata. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Saya pikir kita perlu membuat rencana yang lebih spesifik untuk pelatihan guru Bu. Jadi pelatihan mengenai pendekatan baru dan juga mempersiapkan lebih banyak materi pembelajaran yang berbasis pada kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak. Nah, yang ini saya setuju Bu Ani. Apa tindakan konkret yang Ibu Ani ambil dalam minggu ini untuk memulai implementasi rencana tersebut? Mungkin saya akan merancang satu workshop singkat untuk memperkenalkan konsep baru kepada para guru Bu, dan juga meminta mereka untuk mulai merancang satu kegiatan belajar berbasis bermain untuk diterapkan minggu depan. Bu Ani sudah memiliki langkah yang jelas ke depan. Nah, bagaimana perasaan Bu Ani sekarang setelah kita membahas ini? Saya merasa lebih yakin Bu sekarang. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Baik, sama-sama Ibu Ani, saya senang bisa membantu. Mari kita terus berkomunikasi dan mendukung satu sama yang lainnya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Baik Ibu. Mungkin itu saja Bu Ani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Bu Tiwi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Pastikan berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah Pak, berjalan sangat lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tiwi. Pertanyaan pertama, apakah yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi selama coaching saya menerapkan alur tirta, yaitu tujuannya, identifikasi, aksi nyata, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi yang didapat pada coaching terkait pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Jadi Bu Tiwi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Baik. Sesuai pengamatan saya tadi ada beberapa catatan baik nih Bu. Bu Tiwi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan dengan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri koci, kemudian Ibu sudah mengarahkan koci untuk mencari beberapa alternatif dan solusi yang bisa dijadikan rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Tiwi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach itu tersendiri agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
Bagus sekali Bu. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Bu Tiwi dengan Bu Hari sebagai coach, di mana Bu Tiwi sudah fokus terhadap coach, yang berarti Bu Tiwi sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi yang Ibu sudah berikan untuk cross coaching ini, mudah-mudahan Bu Tiwi sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam segala urusan, baik untuk kegiatan coaching selanjutnya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Anto doanya. Baik, Bu Tiwi, ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Ya, Boleh Bu ya? Boleh, silakan Pak. Untuk kedepannya, untuk kedepannya nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Sebenarnya keinginan saya itu yaitu mendalami, memahami alur tirta dengan sepenuh-penuhnya, ya sepaham-pahamnya, sehingga ya betul Pak, sehingga saya bisa mengembangkan lagi alur tirtanya dan untuk kebaikan di masa depan. Oke, alhamdulillah, sangat baik sekali. Baik Bu Tiwi, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab yang menyenangkan di sore hari ini dan sudah mengobservasi menggunakan crossing coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Tiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.